Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Putri Dambradi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dasar ilmu data dengan topik klasifikasi varietas beras menggunakan machine learning, khususnya menggunakan algoritma decision tree. Latar belakang. Klasifikasi jenis beras secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan, karena bergantung pada pengamatan manusia. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan machine learning, proses identifikasi jenis beras dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan karakteristik morfologi butiran beras, seperti bentuk, ukuran, dan keliling butiran. Tujuan dari eksperimen ini ada 4. Pertama, mengklasifikasikan 2 jenis beras yaitu gonen dan jasmin. Kedua, menerapkan algoritma decision tree untuk proses klasifikasi. Ketiga, mencari kombinasi hiperparameter terbaik menggunakan grid search CF. Dan keempat, mengevaluasi performa model yang telah dibangun. Penjelasan dataset. Dataset yang digunakan adalah Rice Type Classification Dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 18.185 data dengan 10 fitur numerik yang mempresentasikan karakteristik morfologi butiran beras. Target klasifikasinya adalah kolom kelas dengan 2 nilai yaitu 0 untuk beras gonen sebanyak 8.200 data dan 1 untuk beras jasmin sebanyak 9.985 data. Data understanding. Dari hasil eksplorasi data ditemukan beberapa hal penting. Pertama, dataset tidak memiliki missing value. Seluruh 18.185 data terisi penuh di semua kolom. Kedua, seluruh fitur bersifat numerik, baik bertipe integer maupun float, sehingga langsung bisa digunakan tanpa perlu encoding. Ketiga, distribusi kelas relatif seimbang, selisih antara kelas gonen dan jasmin hanya sekitar 1.785 data, sehingga model tidak akan bias ke salah satu kelas. Kondisi ini menjadikan dataset ini cocok dan siap digunakan menggunakan proses klasifikasi biner. Tahapan pengerjaan. Secara keseluruhan, tahapan pengerjaan pada eksperimen ini terbagi menjadi beberapa tahap yang berurutan, dimulai dari dataset sebagai sumber data, kemudian data understanding untuk memahami karakteristik data, lalu preprocessing untuk mempersiapkan data sebelum dilatih. Selanjutnya masuk ke tahap trend test, split untuk membagi data, diikuti feature scaling untuk menyeragamkan skala fitur. Setelah itu, data dimasukkan ke model decision tree, kemudian dilakukan hyperparameter optimization menggunakan grid search CF untuk mencari parameter terbaik, lalu evaluasi model untuk mengukur performa, dan tahap akhir adalah deployment ke aplikasi web menggunakan Streamlit. Setiap tahap ini akan saya jelaskan secara detail pada bagian selanjutnya. Algoritma decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah algoritma supervised learning yang bekerja untuk membentuk pohon keputusan berdasarkan fitur yang paling informatif. Struktur pohonnya terdiri dari 3 bagian, root node sebagai titik awal yang mewakili seluruh dataset, internal node sebagai titik percabangan berdasarkan kondisi fitur tertentu, dan leaf node sebagai node akhir yang berisi hasil prediksi kelas. Untuk menentukan percabangan terbaik, decision tree menggunakan 2 kriteria pemisahan. Pertama, Gini impurity yang mengukur seberapa sering sampel akan salah diklasifikasi jika dipilih secara acak. Semakin kecil nilainya, semakin baik. Kedua, entropi berbasis information gain yang mengukur tingkat ketidakpastian data. Semakin kecil entropi, semakin murni node tersebut. Kelebihan decision tree adalah mudah dipahami secara visual, cepat dilatih, dan hasilnya bisa divisualisasikan dalam bentuk pohon. Tahapan preprocessing yang dilakukan ada 4. Pertama, menghapus kolom ID, karena kolom tersebut hanya berfungsi sebagai nomor urut dan tidak memiliki nilai informatif untuk proses klasifikasi. Kedua, memisahkan fitur dan label. 10 kolom fitur dijadikan input X dan kolom kelas dijadikan target Y. Ketiga, membagi data menjadi 70% data training sebanyak 12.729 data dan 30% data testing sebanyak 5.456 data dengan menggunakan Stratify agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua bagian. Keempat, standarisasi fitur menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang seragam, yaitu rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Hyperparameter optimization. Untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik digunakan metode grid search CF. Ada 4 hyperparameter yang diuji. Kriterion dengan pilihan Gini dan entropi, max depth dengan nilai 5, 10, 15, dan 20, min sample split dengan nilai 2, 10, dan 20, serta min sample lift dengan nilai 1, 5, dan 10. Total kombinasi yang dicoba adalah 2 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 72 kombinasi, karena menggunakan 5-fold cross validation. Model dilatih sebanyak 72 kali 5 sama dengan 360 kali, untuk memastikan hasil evaluasi yang lebih valid dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Parameter terbaik dan best CF akurasi. Setelah grid search CF selesai berjalan, diperoleh parameter terbaik sebagai berikut. Kriterion sama dengan entropi, max depth sama dengan 5, min sample split sama dengan 20, dan min sample lift sama dengan 5.
Dengan parameter ini, model decision tree menghasilkan best CF akurasi sebesar 98,84% pada data training melalui cross-validation. Ini berarti model sudah sangat baik bahkan sebelum diuji pada data testing. Hasil evaluasi. Setelah model diuji pada 5.456 data testing, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk kelas Gonen, precision-nya 99,02%. Artinya dari semua prediksi Gonen, 99,02% benar. Recall 98,46%, artinya model berhasil mengenali 98,46% data Gonen yang sebenarnya. F1 score sebesar 98,74% menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Untuk kelas Jasmine, precision 98,74%, recall 99,20%, dan F1 skornya 98,97%. Secara keseluruhan, akurasi model mencapai 98,86%. Artinya, dari 100 data yang diuji, hampir 99 data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Confusion Matrix. Dari Confusion Matrix dapat dilihat secara detail hasil prediksi model. True negatif sebesar 2422, artinya beras Gonen yang diprediksi dengan benar sebagai Gonen. True positif sebesar 2972, artinya beras Jasmine yang diprediksi dengan benar sebagai Jasmine. False positif sebesar 38, artinya beras Gonen yang salah diprediksi sebagai Jasmine. False negatif sebesar 24, artinya beras Jasmine yang salah diprediksi sebagai Gonen. Total kesalahan klasifikasi hanya 62 data dari 5.456 data uji. Visualisasi decision tree. Berikut adalah visualisasi pohon keputusan yang terbentuk dari model terbaik. Pohon ini ditampilkan hingga 4 level pertama, agar mudah dibaca. Fitur yang digunakan sebagai root node atau percabangan pertama adalah minor axis length, yang berarti fitur ini paling informatif dalam membedakan beras Gonen dan Jasmine. Untuk warna node, orange menunjukkan kelas Gonen dan biru menunjukkan kelas Jasmine. Semakin pekat warna suatu node, semakin tinggi tingkat kemurnian atau purity dari data pada node tersebut. Artinya data di node itu didominasi satu kelas. Semakin pucat warnanya, semakin banyak campuran data dari kedua kelas. Setiap node juga menampilkan informasi entropi, jumlah sampel, dan distribusi nilai antar kelas. Sekarang saya akan menunjukkan hasil eksperimen secara langsung di Google Colab. Di sini bisa dilihat alur pengerjaan dari awal, mulai dari load library, kemudian load dataset, dari Google Drive lalu eksplorasi data, seperti dfhead, dfinfo, dan distribusi kelas yang menunjukkan Gonen 8.200 data dan Jasmine 9.985 data, serta saya juga menambahkan diagram visualisasi distribusi kelas. Selanjutnya, di bagian preprocessing, kolom ID dihapus, data dipisahkan menjadi fitur X dan label Y. Kemudian dibagi 70/30 dan dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Lanjut ke bagian grid search CF. Di sini bisa dilihat proses pencarian parameter berjalan sebanyak 360 iterasi. Hasilnya, parameter terbaik yang ditemukan adalah criterion entropi, max depth 5, min sample split 20, dan min sample lift 5 dengan best CF akurasi 98,84%. Kemudian, di bagian hasil prediksi, bisa dilihat tabel perbandingan nilai asli dan nilai prediksi, classification report dengan akurasi 98,86%, confusion matrix, serta visualisasi pohon keputusan. Terakhir, model decision tree ini sudah dideploy ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Di aplikasi ini, pengguna bisa memilih algoritma yang ingin digunakan. Di sini saya pilih decision tree. Bisa dilihat nilai input sudah terisi secara default, dan jika langsung klik prediksi sekarang, hasilnya adalah kelas 0 atau Gonen. Sekarang saya akan mengubah nilai inputnya untuk menunjukkan prediksi kelas yang berbeda. Saya masukkan nilai area 3500, major axis length 80, minor axis length 58, eccentricity 0,72, convex area 3650, eclipse diameter 66, extend 0,72, perimeter 220, roundness 0,90, dan aspect ratio 1,38. Kemudian klik prediksi sekarang. Dan hasilnya berubah menjadi kelas 1, yaitu Jasmine.
Demikian presentasi saya mengenai klasifikasi jenis beras menggunakan algoritma decision tree. Model berhasil mencapai akurasi 98,86% dengan hiperparameter terbaik yang ditemukan melalui grid search CF. Sekian dan terima kasih.